Jadi bukan berapa banyak kita jatuh, tapi berapa banyak kita bangkit, gitu ya. Nah, halo teman-teman semua, kembali lagi di Budi Mulia Podcast. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama aku di sini Natali yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Di sini udah ada guru kesayangan kita semua, yaitu adalah Bu Linda. Halo Bu Linda, apa kabar? hai Natali, apa kabar? Baik, Bu. Puji Tuhan sehat ya Nat ya. Sehat, Ibu sehat? Iya, puji Tuhan sehat juga. Di sini juga kita dalam keadaan yang sehat juga. Iya, puji Tuhan. Nah, Bu, sekarang kan udah mau masuk bulan Prapaskah nih, Bu. Betul. Kita udah mau merayakan hari Paskah. Betul, Nah, Ibu biasa lihat gak kalau di Paskah itu kan pasti kita identik dengan dekorasi telur dan kelinci. Nah, betul. Nih di belakang kita juga ada. Iya, di belakang kita udah ada contohnya. Gambar telur ya. Iya. Nah, di sini saya mau tanya, kenapa ya Bu kalau Paskah itu identik dengan dekorasi telur dan kelinci? Oke. Baik, telur itu nggak usah pakai Indomie ya. Iya, itu namanya spesial. Jadi suka lihat gambar telur sama kelinci gitu ya. Iya, nah itu sebuah analogi, sebuah simbol. Jadi karena kita bicara agama tuh berarti bicara simbol yang ketika dilihat itu kita langsung teringat gitu kan ya. Iya. Nah, kenapa telur? Karena telur itu menggambarkan hidup baru ya, sebuah awal kehidupan, mulainya awal kehidupan. Nah, kalau kita lihat lagi Paskah itu kan kebangkitan, ya kan? Betul. Nah, kebangkitan itu kan berarti kalau bangkit berarti kan ada wafat kan, berarti dari sebuah sesuatu yang ada di bawah lalu dia naik ke atas, ibaratnya seperti itu. Nah, itu adalah satu sukacita. Nah, jadi ketika kita lihat, kita dengar gitu ya, ada hidup baru atau sesuatu yang baru muncul, itu kan berarti kita ada sebuah harapan. Nah, itu ada makna yang sama gitu ya. Jadi telur itu menyimbolkan hidup baru, sebuah harapan baru, sebuah sesuatu yang baik tentunya. Nah, itu punya makna yang sama. Kalau kelinci rasa-rasanya itu hanya semacam figur tokoh ibaratnya. Jadi dekat hubungannya dengan hal tersebut gitu. Nah, kira-kira seperti itu aja untuk simbol telur dan kelinci. Jadi telur itu sebagai simbol lahir baru ya teman-teman. Kalau di Paskah ini diartiin. Betul sekali. Nah Bu, tadi kan udah ada arti simbol Paskah nih. Nah, sekarang menurut Ibu sendiri, apa sih arti Paskah itu untuk Ibu sendiri itu apa? Oke. Gini, kalau untuk setiap pribadi pasti berbeda ya. Iya, betul. Saya menekankan sedikit ada makna Paskah secara umum gitu ya. Kalau secara umum penghayatan kita itu makna itu harus sebaiknya sampai kepada yang pertama itu Tuhan itu sudah janjikan mau kasih Tuhan Yesus kan, mau kasih Yesus kan, akhirnya ditepatin ya kan. Nah, Yesusnya itu kan sudah menderita wafat kan. Nah, itu sebuah bentuk bahwa dia itu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya ya kan, karena kehendaknya seperti itu kan. Nah, di situ sebelum Paskah itu kan ada Prapaskah. Kalau Natali tahu ada peristiwa Kamis Putih, Natali tahu? Iya, tahu. Di situ kan ada peristiwa Yesus mencuci kaki para muridnya. Betul. Nah, di situ menggambarkan sebuah pertobatan atau kerendahan diri gitu ya. Terus ketika kita udah tobat, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita berantem sama teman kan, yo gue salah ya gitu ya. Akhirnya kan setelah itu kita memperbaiki diri, bener gak? Betul. Nah, setelah memperbaiki diri, aku nggak khawatir lagi ya kan, karena hubunganku sama dia udah baik-baik aja gitu kan ya. Nah, makna Paskah itulah yang diharapkan sampai ke situ. Jadi diharapkan kita itu, buat saya pribadi, saya merasa bahwa Tuhan itu sungguh amat baik ya, karena dia itu sudah kasih kita itu juru selamat sampai dia berani untuk wafat di salib dan menghapus dosa kita. Nah, kita sekarang hidup dengan aman. Nah, kita tinggal meneruskan sesuatu yang baik itu.
Itu buat saya pribadi ya, Iya. terlalu tinggi nggak sih, kedalaman nggak? Enggak, karena guru agama. Jadi setiap murid atau orang lain juga pasti punya makna Paskah masing-masing. Betul. Nah Ibu, kan kita itu dari tahun kemarin ya, tahun 2020 itu banyak sekali peristiwa-peristiwa kayak virus corona ini, bencana alam. Itu banyak sekali kayak kesedihan yang terjadi di tahun ini maupun tahun sebelumnya. Dan menurut Ibu, makna Paskah untuk tahun ini sendiri nih, makna Paskah di 2021 itu apa sih Bu? Tahun ini ya. Iya. Kita juga baru masuk tahun baru ini ya. Iya. Kalau menurut Natali, kita berubah nggak dari kebiasaan yang lama kita, yang sebelum pandemi? Menurut saya pribadi itu jelas berubah banget ya Bu. Karena kita new normal, kita harus lebih jaga kebersihan. Kita harus yang tadinya kita bisa ketemu kapan aja, ini kita harus dibatasi. Sekolah pun kita jadi sulit karena gara-gara kita nggak bisa tatap muka, harus daring, harus kayak mencerna materi-materi itu sendiri gitu kan. Pasti teman-teman yang di rumah juga pasti ngalamin. Pasti mengalami juga ya. Nah, terus yang paling kerasa banget nih perubahannya adalah kita menurut saya, kalau saya sendiri ya, itu lebih pasti lebih rajin berdoa, lebih rajin baca Alkitab. Karena kita di rumah terus, jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya jarang dilakukan. Gitu Bu. Apa yang Natali sampaikan itu juga saya pribadi rasakan ya Nat ya. Jadi memang pasca tahun ini, sebenarnya kita udah mulai dari tahun lalu ya. Iya. Cuman kalau tahun lalu tuh kayak separuh gitu ya. Jadi emang Rabu-Abu tuh kita masih ke gereja ya. Cuman kalau tahun ini kan kita udah full new normal. Saya pribadi sih memang di rumah ya merayakan Paskahnya. Nah, ya yang dirasakan adalah ada sebuah perubahan, dan perubahan itu sulit ya. Iya. Memang harus adaptasi. Sangat sulit ya, adaptasi. Harus beradaptasi. Jadi memang makna yang tahun ini adalah karena kita situasinya pandemi ya kan. Terus kita bukan dipaksa sih, tapi memang kita berusaha untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Kita baik untuk bumi kita ya kan. Kita jadi apa ya? Jadi jarang untuk keluar rumah, menggunakan alat transportasi mungkin. Betul. Terus kita mesti hati-hati jaga kesehatan dan yang lain-lainnya tadi yang seperti Natali sebutkan. Nah, itu tuh merupakan sebuah adaptasi baru, dan itu cocok sekali dengan semangat pertobatan. Nah kan, tadi kan saya udah sampaikan kan bahwa Paskah itu kan makna imannya itu adalah merubah sesuatu yang buruk ya kan, untuk menjadi yang baik, ya kan? Nah, jadi sesuai sama kondisi kita, ya merubah hal-hal yang buruk sebelumnya menjadi hal-hal lebih yang baik lagi. Jadi lebih baik buat kita, sesama kita, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Begitu. Nah. Begitu ya Bu. Paskah ini sebenarnya kalau misalnya kita dalami lebih lanjut sangat dalam ya Bu maknanya. Nah, sekarang ini kan kita mau masuki masa Prapaskah dan kalau pas saya dulu tuh zaman sekolah SD itu kan saya kan non Katolik Bu. Nah, itu melihat teman-teman saya itu mereka tuh ada masa Prapaskahnya tuh mereka puasa atau ada pantangan. Ya, betul. Kenapa sih Bu kalau puasa itu kita harus ada puasanya dan pantangannya gitu? Oke. Ada tradisi puasa dan pantang ya untuk di masa Prapaskah selama 40 hari umat Katolik. Iya, betul. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita itu berbela rasa. Berbela rasa itu berarti ikut merasakan sesuatu kondisi yang jauh daripada kondisi kita biasanya. Nah, sebenarnya di masa pandemi ini kita sudah mulai diajak untuk berbela rasa sebenarnya. Cuma lebih konkret lagi ketika kita berbela rasa, mencoba untuk menahan apa yang kita sukai. Nah, gereja itu kasih pilihan. Nah, salah satunya ya itu bisa pantang atau puasa. Juga beberapa hal yang baik lainnya gitu ya. Nah, itu kan berarti kita menahan diri kita. Sebenarnya biasanya aku makan nih jam segini ya kan. Tapi enggak deh, saya coba untuk menahan diriku. Coba makan 1 kali 1 hari aja, ya kan? Pasti dong di situ aku merasa haus. Oke, kita tidak ada aturan untuk minum, tapi makan 1 kali 1 hari ya. Pasti dong kita merasa untuk lapar, kita merasa lapar atau pengen nyemil gitu ya. Iya itu. Nah, itu kan berarti kita kan belajar untuk menahan, ya enggak? Nah, dari situ aja itu kita sudah bisa menguasai diri sendiri. Nah, kalau kita berhasil
misalnya di masa prapaskah ini udah mencoba pantang dan puasa, ditambah juga doanya ditingkatkan, terus ditambah juga kasihnya memberikan gitu, itu ditingkatkan, itu sudah kita berhasil memiliki sikap pertobatan. Nah, ditambah nanti sebelum Paskah itu biasanya gereja Katolik itu membuka kesempatan orang untuk sakramen tobat. Iya, familiar. Iya kan. Jadi kebetulan kemarin kami di sini sudah ada romo, lalu kami ada sakramen tobat. Jadi satu persatu dipersilakan untuk mengakui kesalahannya, dan Tuhan Allah mengampuni itu dalam sakramen tobat. Kita percaya itu gitu. Nah, tadi itu kan kita sudah membahas pantangan dan juga puasa. Yang saya pribadi juga, saya sebenarnya nggak terlalu tahu Bu soal itu. Jadi sekarang nambah pengetahuan lagi, bisa tahu. Nah, Bu, saya mau tanya, ini kiranya jarang orang tanyakan, tetapi sebenarnya mungkin ada perbedaan di sini. Apa perbedaan Paskah di Perjanjian Baru dan di Perjanjian Lama? Ada 2 versi Paskah ya. Kalau umat Protestan tentu kan kalau kitab suci udah kayaknya hafal ya. Jadi semua cerita-cerita Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tuh pasti hafal ya. Dari versi gereja Katolik sendiri itu ada 2 makna ya. Jadi berbeda. Kalau Perjanjian Lama itu sebuah kesan yang heroik. Jadi kan kalau Perjanjian Lama itu kan ceritanya Paskah itu kan berarti Tuhan lewat. Ya kan? Ketika Tuhan lewat itu dalam konteks bangsa Israel yang keluar dari penjajahan Mesir. Begitu kan ya ceritanya ya. Nah, jadi sebuah kesan yang heroik gitu ya dari Tuhan yang pahlawan gitu kan, mengutus nabi-nabinya untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Nah, itu kan sebuah bentuk rasa syukur yang dikemas dalam suatu peristiwa besar yang heroik gitu kan. Nah, Paskah di situ berarti memang Paskah orang Yahudi pada saat itu, ya kan? Nah, sebuah perubahan baru ketika Yesus hadir. Paskah yang mau ditunjukkan itu menyempurnakan segalanya. Ketika Tuhan sudah menolong bangsa Israel, Tuhan juga mengirimkan juru selamat untuk manusia, yaitu Yesus sendiri, yang bukan hanya menyelamatkan tapi juga menebus dosa manusia dan siap untuk wafat di kayu salib. Jadi makna Paskah yang berbeda. Yang pertama itu konteksnya pembebasan dari penindasan. Terus makna Paskah yang baru itu, kitab suci Perjanjian Baru adalah sebuah bentuk pertobatan, sebuah bentuk perubahan, sebuah bentuk ketaatan dari Yesus sendiri yang melaksanakan rencana-rencana Allah gitu. Kita kalau misalnya terbayang ya, kalau kita jadi Yesus mungkin bisa gak sih kita kayak gitu? Gak bisa. Kayaknya berat ya. Iya, jadi memang itu adalah benar-benar keberanian Yesus ya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar anak Allah. Benar-benar juru selamat. Benar-benar juru selamat. Padahal Yesus itu manusia ya Nat ya. Anak Tuhan manusia kan. Dia punya rasa takut juga kan. Punya. Nah, tapi dia melampaui itu semuanya gitu. Jadi memang makna yang Perjanjian Baru itu lebih mendalam ya. Lebih mendalam. Kayak setiap hati manusia. Dibanding dari Perjanjian Lama yang memang lebih kepahlawanan gitu. Begitu nah. Jadi makna Paskah nih teman-teman di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru punya makna masing-masing yang sama-sama dalam untuk kita semua ya. Nah, untuk perayaan Paskah sendiri nih Bu, pasti setiap tahun itu berubah tanggalnya. Kan seperti mungkin hari-hari raya lain pun juga pasti berubah tanggalnya. Itu kenapa sih Bu kalau setiap Paskah itu kita selalu berubah-ubah tanggalnya? Ini sebenarnya kalau mau jawab pertanyaan ini ya emang kita harus belajar ya. Karena pemerintah. Saya nggak mungkin menjelaskan detail perhitungan tanggalnya gitu ya. Tapi hanya saja gini, saya mulai dari, ini sebenarnya ada di pelajaran juga ya. Jadi kalau Katolik itu punya 3 pokok iman, ya kan? Yang pertama itu kitab suci, terus yang kedua itu tradisi, yang ketiga itu magisterium. Nah,
tanggal Paskah atau penentuan tanggal Paskah ini masuk ke dalam tradisi. Nah, tradisi itu sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab suci, gitu ya. Jadi memang di apa ya, turun temurun aja gitu. Turun temurun dari dahulu kala memang sudah ditetapkan, sudah dihitung dari masyarakat awal-awal yang memang mereka merayakan Paskah, ya kan? Setelah Yesus tentunya, ya kan? Setelah kehidupan Yesus. Nah, ketika orang-orang dahulu itu menentukan, nah itu pasti sudah dihitung dengan keadaan alamnya, dengan masa-masa yang mereka lalui, keadaan sosial masyarakatnya, dan akhirnya didapatkanlah tanggal tersebut gitu. Nah, kita memang tidak mempelajari pasti kenapa tanggal itu dan kenapa jatuh di tanggal itu. Hanya saja kalau dalam gereja Katolik itu ada yang namanya kalender liturgi. Nah, kalender liturgi itu kan berlaku umum. Jadi memang kita sudah menerima itu dan sudah ditentukan tanggalnya. Jadi menurut saya tidak menjadi masalah ya, Natalia. Tanggal berapa kita merayakan itu atau atas dasar pemikiran apa, tapi yang jelas kita mengambil maknanya saja. Maknanya yang sesuai dengan apa yang peristiwa yang terjadi, sehingga itu bisa kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu. Jadi teman-teman mau tanggal berapapun Paskah itu tidak masalah ya. Yang penting bagaimana kita memaknai Paskah itu sendiri untuk diri kita. Nah, di COVID ini kan kita dilarang keluar ya Bu. Betul. Atau social distancing nih, kita harus jaga jarak sama orang lain. Nah, Ibu sendiri bagaimana nih merayakan Paskah tahun ini? Oke. Paskah itu kan sukacita ya. Tentunya mau bagaimana keadaannya, tapi hati kita tetap harus sukacita gitu ya. Diusahakan kita harus bersukacita. Nah, kalau di gereja sendiri nih udah mulai ada misa sih, gereja Katolik gitu ya. Kalau contoh kita di katedral itu sudah ada misa, tapi dengan batasan usia sama protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Saya pribadi masih mengurungkan niat karena sejujurnya memang saya masih punya balita di rumah. Jadi karena faktor itu saya memutuskan untuk saya akan Paskahan, beribadat di rumah sampai merayakan Paskah di rumah saja secara online. Oh, jadi semua Ibu lakuin online? Iya, dari misa dari Kamis Putih, Jumat Agung sampai Sabtu, Minggu itu saya online semuanya. Jadi saya pikir nggak apa-apa lah, yang penting kita kusyuk, artinya di rumah ya sama-sama misa ya, sama-sama misa, sama-sama merayakan ibadat. Nah, cuman lebih mendalam karena kan kondisi saat ini kan pandemi, sehingga ya kita harus mengkondisikan diri kita gitu. Berarti ini juga salah satu hal yang patut kita syukuri ya teman-teman, karena teknologi sekarang udah sangat mutakhir banget, udah canggih. Jadi kita tanpa harus datang ke tempat tersebut atau tanpa harus datang ke gereja, kita tetap bisa ibadah yang kusyuk tapi di rumah aja. Natalia sendiri juga ibadah di rumah atau sudah ke gereja? Kalau aku sendiri sudah ke gereja, tapi sama juga Bu dengan protokol kesehatan. Iya, betul. Harus jaga jarak, terus ditembak itu suhu, terus pakai hand sanitizer juga. Seringkali juga saya juga mungkin streaming ibadah di rumah untuk menjaga jarak ya Bu. Oke, jadi sampai segitu ya. Jadi perubahan perayaan kita ya Nat ya. Oke. Terasa banget ya Bu perubahannya dari mungkin tahun kemarin masih kita rayain normal ya. Masih kita rayain normal, sekarang sudah nggak bisa normal lagi. Nah, untuk Paskah sendiri kan setiap hari raya itu kita pasti punya kegiatan spesial. Kalau misalnya Natal kita bikin kue atau kita tukar kado mungkin ya. Dan kalau Paskah ini apa sih biasanya kebiasaan Ibu yang Ibu lakuin di hari raya Paskah nih sama keluarga terutama? Ini pribadi ya sama keluarga ya. Jadi gini, saya sebenarnya sudah melalui beberapa tahap gitu ya. Dulu saya sebenarnya belum menikah tuh ya. Waktu belum menikah itu misa semua sama keluarga kan. Waktu dulu mah belum pandemi kan. Jadi maksudnya masih jalan bareng ke gereja. Jadi dari hari Kamis sampai hari Minggu tuh full ke gereja sama keluarga, sama bapak ibu gitu ya. Nah, setelah itu
hari Minggunya kita makan bareng. Kita nggak pernah makan bareng di luar sih. Jadi ibu selalu masak di rumah. Jadi kita makan bareng di rumah seadanya aja gitu ya. Memang beda sama Natal. Kalau Natal banyak orang yang berkunjung. Kalau Paskah kan memang ya lebih ke sukacita keluarga di rumah gitu. Nah, setelah saya menikah beberapa tahun yang lalu, nah itu saya fokus ke keluarga kecil saya karena kan saya juga pindah rumah kan ya, nggak sama orang tua lagi. Jadi kalau di rumah orang tua saya hanya berkunjung, tapi saya lebih fokus ke keluarga kecil saya. Nah kalau sekarang karena saya memang sudah ada buntut, ada anak saya gitu ya. Anak saya tuh udah 2 tahun, yang tahun lalu kan setahun, sekarang udah 2 tahun. Jadi dia sudah bisa beraktivitas. Nah kebetulan kami punya tradisi yang sekarang ini yang tahun kedua itu cari telur. Jadi saya jadi guru bina iman, tapi sebenarnya emang saya guru bina iman juga di gereja ya. Jadi, tapi ini buat anak saya pribadi sih ya. Jadi kalau hari Minggu setelah misa kami ke halaman depan rumah itu telur udah saya umpet-umpetin gitu ya. Nah saya bergembiralah bersama keluarga ya di situ gitu, walaupun dia yang sibuk mencari telur gitu. Jadi saya pikir kalau saya pribadi itu yang nanti saya lanjutkan gitu ya bersama keluarga, makan bersama, sama berkegiatan dengan keluarga saya gitu. Jadi ini ide juga buat teman-teman di rumah bisa merayakan Paskah, kita umpetin telur di rumah ya secara pribadi untuk nambah keseruan teman-teman sama keluarga yang di rumah. Nah itu kan tadi kebiasaan Bu Linda atau tradisi Bu Linda saat Paskah. Kalau menurut Bu Linda sendiri, apa sih kebiasaan baik untuk kita semua nih sebelum merayakan Paskah atau sesudah merayakan Paskah gitu, selama masa Prapaskah ini? Oke. Masa Prapaskah ini tuh masa di mana kita menyangkal diri gitu ya. Jadi ada satu quotes yang bilang bahwa jadi bukan berapa banyak kita jatuh, tapi berapa banyak kita bangkit gitu ya. Nah jadi nggak peduli kamu berapa kali jatuh, tapi bangkitnya berapa kali. Nah masa Prapaskah ini di mana masa kita untuk bangkit itu susah ya. Bangkit ya, bangkit itu susah karena merubah itu susah. Nah saya pribadi pun susah. Artinya kita sama-sama berjuang untuk memiliki hidup yang baru seperti Kristus yang sudah rela wafat dan memberikan hidup kita yang baru. Nah kita harus punya hidup yang baru dengan meninggalkan kebiasaan yang lama. Betul banget. Saya pernah baca gitu ya di satu artikel di internet bahwa pandemi ini itu membuat bumi ini lebih hijau. Iya betul ya, setuju ya Nat ya. Setuju banget. Jadi memang kita ini kayaknya ya jangan dibikin pandemi lagi juga sih ya. Iya. Tapi maksud saya kebiasaan yang baik ini dilanjutkan, kehidupan yang baik kesehariannya dan kehidupan iman kita lebih banyak di rumah saat hening, saat teduh ya kan, berdoa, kitab suci itu dipertajam lagi juga untuk kehidupan dengan sosial itu jauh lebih dipertajam lagi. Jadi menurut saya ini adalah waktu yang tepat gitu ya untuk masa dimana kita itu bertobat dan untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Begitu. Jadi momen COVID ini juga ada maknanya ya Bu. Banget, maknanya untuk besar. Kita bisa merubah diri menjadi lebih baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang lama boleh kita tinggalkan ya teman-teman, dan mulai kebiasaan baru yang lebih baik. Nah jadi Bu, kita sudah ada di penghujung podcast kali ini nih teman-teman. Jadi sebelumnya terima kasih banget Bu Linda udah mau hadir dan bisa hadir untuk podcast kali ini. Sama-sama Natali. Dan untuk teman-teman di rumah semua, selamat Hari Paskah. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kalian yang ada di rumah dan kemanapun kalian pergi. Semoga berkat Tuhan selalu beserta dengan kalian. Nah untuk Bu Linda mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang di rumah? Baik, anak-anakku sekalian dan siapa saja yang menonton podcast ini, selamat menyongsong Paskah ya. Paskah maknai dengan sukacita, sukacita di hati kita, sukacita di dalam sikap-sikap kita. Berubahlah menjadi manusia yang baru. Mari kita sama-sama untuk melangkah menjadi manusia yang baru.
Oke, begitu saja. Nah, teman-teman, terima kasih banget kalian udah nonton podcast kita kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banget ya udah gak nge-skip nih, langsung nonton secara full. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel SMA Budi Mulia. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Dadah!